Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Konstitusi Negara dengan anggota kelompok Eji Pratiwi dengan NIM 0306222160, Nadia Salsabila dengan NIM 0306222139, Nur Naini Siagian dengan NIM 0306223104, Putri Amanda Fadila dengan NIM 0306222142. Terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan suatu negara atau organisasi, termasuk hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, dan mekanisme penyelesaian konflik. Konstitusi juga dapat berisi prosedur-prosedur untuk mengubah peraturan-peraturan tersebut. Dalam konteks negara, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara dan pemerintahannya. Yang kedua, ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi adalah sebagai undang-undang dasar yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara yang harus dijalankan oleh seluruh pihak yang ada di dalamnya. Konstitusi juga menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ada ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, maka konstitusi yang berlaku dan harus diutamakan. Oleh karena itu, konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan keadilan dalam suatu negara. Yang ketiga, ada tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi negara Indonesia antara lain adalah memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, memberikan batasan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya, serta memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Konstitusi juga bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan yang melanggar wewenang dan merugikan rakyat, serta mencegah tindakan menyalahgunakan wewenang yang merugikan rakyat. Keempat, ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah sebagai panduan utama bagi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, meliputi yang pertama menetapkan struktur pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, menetapkan prinsip-prinsip dasar negara termasuk nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir, mengatur hubungan antara lembaga pemerintah, termasuk hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya ada perubahan konstitusi NKRI. Perubahan konstitusi NKRI adalah suatu proses perubahan isi atau teks konstitusi Indonesia yang dilakukan melalui mekanisme perubahan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses perubahan dilakukan melalui tahapan amandemen dan dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memperbaiki kelemahan dalam konstitusi yang lama, dan mengakomodasi perubahan dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Harus diubah dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan mekanisme amandemen yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, konstitusi NKRI telah mengalami 4 kali perubahan melalui amandemen. UUD 1945 sebagai konstitusi pertama NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah janji Jepang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah tanpa ketentuan, PPKI mengadakan sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasilnya atas bawah Undang-Undang Bawah 1945 itu, secara formil Indonesia telah menjadi suatu negeri.
Teks ini memberikan gambaran tentang proses perumusan Undang-Undang 1945 yang diawali dengan pembentukan BPUPKI dan berakhir dengan pengesahan UUD 1945 oleh PPKI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pembahasan terakhir yaitu Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah manusia. Dokumen ini dibuat pada tahun 622 Masehi di Madinah, Arab Saudi modern, dan dianggap sebagai perjanjian konstitusional antara Nabi Muhammad dan komunitas muslim serta suku-suku lain yang tinggal di Madinah pada saat itu. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama karena menjadi landasan bagi pemerintahan dan masyarakat Madinah pada saat itu, mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta memberikan kerangka kerja bagi tata pemerintah dan penyelesaian sengketa. Dokumen ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu termasuk kebebasan beragama, hak kepemilikan, dan hak-hak lainnya. Baik, sekian pembahasan kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.